diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan puncaknya diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu orang kafir Quraisy berkumpul di suatu tempat, berjanji berkumpul tempatnya di hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 622 Masehi. Nah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy tokoh-tokohnya berjanji bertemu di pagi harinya di suatu tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa. Kalau Darun Nadwa itu apa? Kalau pintu masuk kita kurang lebih 10 pintu terus ke kiri. Ya, 10 pintu ke kiri itu Darun Nadwa, tempat musyawarahnya atau dalam permusyawarahnya kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dan yang boleh masuk hanya orang-orang tertentu saja untuk ke Darun Nadwa tersebut. Setelah berjanji Bapak dari Kamis pagi mereka datang ke tempat tersebut lalu menemukan seorang laki-laki. Laki-laki tua menunggu di depan pintunya Bapak ya, dan mengaku dari Najd itu kurang lebih 1.200 kilo dari sini ya, mengatakan kami adalah orang tua yang mendengarkan bahwa akan bertemu dari hal tentang Muhammad, maka berikan aku ikut ya, berikan aku izin untuk ikut imbrung di pertemuan kalian, mungkin ada suatu hal yang bisa kami sampaikan. Nah, itu apa singkat cerita di dalam pertemuan mereka yang hadir pada waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, ada ya Abu Janda, ya Abu Jahal, Abu Lahab, Jubair bin Mut'im, ya, ada bergosok lah ya, Jubair bin Mut'im, terus Adi, terus Nabi Munafik, kafir-kafir Quraisy, Abu Bakri termasuk juga yang ikut pertemuan tersebut. 11 orang Bapak yang ikut pada pertemuan tersebut, dan pada waktu pertemuan berdiskusi mereka ada beberapa ide yang ikut. Nah, pertama dari Abu Bakri mengatakan gimana kalau seandainya Muhammad ini kita keluarkan saja, kita asingkan ya, kita asingkan. Lalu para musyawirin mengatakan, orang bermusyawarah mengatakan ini Bapak ini sebentar lagi kita sampai. Ini sebelah kanan kita yang paling tinggi Jabal Tur, di atasnya ada Gua Tur. Tunggu dulu sebentar ya Bapak. Nah, alhamdulillah kalau online ya Bapak semuanya pakai jam besi kayak gini nih, sepi ya, kita sudah datang di sini. Sebelah kanan ya Bapak ya, yang paling tinggi ya, yang belakang. Yang belakang yang Jabal Sur itu Jabal Sur. Alhamdulillah. Jadi singkat cerita Ibu Bapak, pada waktu itu mereka mengusulkan supaya Muhammad dikeluarkan dari kota Makkah. Tapi apa yang kata mereka, kalau Muhammad dikeluarkan takutnya nanti Muhammad akan membawa pengikut lebih banyak lagi. Di sini saja pemuda-pemuda kita sudah banyak mengikuti Muhammad. Oh, kalau begitu kita penjarakan dan kasih makan, dan kasih minum, bahkan diakhiri nanti kita salib supaya orang-orang tahu. Oh, kalau jangan, kenapa? Karena Muhammad ini dari Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib, Bani Hashim, tentu mereka akan memerangi kita kalau seperti itu. Lalu siapa yang memberikan ide? Bapak paman beliau mengatakan, mengatakan wahai, gimana kalau seandainya ya, kita pilih pemuda-pemuda yang pintar main pedang, yang biasanya bunuh, sniper handal, lalu kita kita kelilingi rumah Muhammad ya, nanti malamnya Muhammad kebiasaan nanti malam begitu keluar baru kita nanti bersama. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan lagi ya, tidak ada yang bisa disalahkan antara kabilah yang lain. Oh, kalau begitu kita fixkan Jabal Sur digodok terus diwakil. Mereka meyakini wah ini benar-benar akan yakin bisa berhasil membunuh Muhammad 100%. Ternyata Jibril datang kepada Rasulullah SAW, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata dua ayat mengatakan bahwa dia merugikan ladina kafaru yang dulu kau yang tujuka wa yaquluna wallahu khairul makirin. Ketika orang kafir melakukan tipu daya, ingin membunuhmu, ingin mengeluarkanmu, ingin menyalibmu, tetapi tipu daya Allah jauh lebih hebat daripada tipu daya mereka. Diberitahukan oleh Jibril bahwa Muhammad telah diizinkan untuk berhijrah ke suatu tempat namanya ini dan ini. Lalu Rasulullah SAW dalam tubuh hal tersebut langsung bergegas keluar ke rumahnya, dari rumahnya kemarin kita lihat ini Bapak,
Ya, baginda Rasul SAW berangkat menuju rumahnya Abu Bakar. Di mana rumahnya Abu Bakar? Di eskalator yang viral. Itu rumahnya Abu Bakar. Benar, serius. Ya, eskalator viral itu di atasnya itu ada masjid namanya Masjid Abu Bakar. Di sana rumahnya Abu Bakar. Kemarin kita pada pergi. Ya, Yang kita di mau sekitar ke sana sana tapi rumahnya nggak Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan baginda Rasul beritahukan kalau aku diberikan izin untuk keluar, Abu Bakar minta ini supaya menemani Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan nanti malam kita akan keluar sebagaimana petunjuk dari Jibril. Ya, nanti kau bersiap-siap, aku akan mendatangi lalu kita keluar. Benar Ibu Bapak, di malam harinya setelah sholat isya kebiasaan Rasulullah SAW lempar langsung. karena bagi Rasulullah SAW dipilih orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi Ibu Bapak, ketika mereka sudah mengelilingi rumah Rasul SAW, datang Jibril memberitahukan sebuah ayat yang menjadi Ibu Bapak senjata Rasulullah SAW supaya bisa mampu keluar daripada kepungan mereka. Kita baca nggak Ibu Bapak ayatnya? Baca nggak? Belum. Halo, dibacanya ayatnya? Kalau dibacain bahaya, ntar tidur semua. Soalnya waktu itu pasukan dibacain sama Rasul langsung tidur semua. Oh, Ya? kayak sirep dong, Pak. Wajalna mimbai ID sada wa mafal sada fakrina wa Allah ya kusiru. dibacain Bapak Ajana. tauhid semuanya itu dapat Rasul dan sempalan. Dua Rasulullah Sayyidina Ali dibiarin tinggal dan tidur di kamar di kasurnya Rasulullah SAW menggunakan selimut Rasulullah. Kenapa Sayyidina Ali yang masih kecil waktu itu dibiarin oleh Rasulullah? Karena Bapak baginda Rasul walaupun tidak diimani sebagai seorang Rasul oleh orang-orang kafir, orang-orang yang berdatang luar, tetapi Rasulullah sangat-sangat dipercaya untuk dititipkan barang-barang dagangan mereka di rumah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW terkenal dengan sebutan Al-Amin, terpercaya. Akhirnya singkat cerita Rasulullah berhasil keluar bersama dan menuju ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abi Quhafa atau Abu Bakar. Berangkatlah menuju ke mana? Ke Jabal Sultan yang utama. Naik baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Begitu di atas Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, izinkan aku masuk terlebih dahulu meriksa keadaan gua. Jikalau nanti ada yang berbahaya, biar aku sendiri yang mati terlebih dahulu, jangan kau ya Rasul. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dibersihin, ada lubang-lubang sama ini apa namanya pakaiannya dirobek oleh Abu Bakar, ditutupin semuanya, dipersilahkan baginda Rasulullah SAW kakeknya tidur di bawah ya, bahwa di pahannya Abu Bakar sebagai bantalnya Rasulullah SAW tidur kaki kakeknya Rasulullah SAW. Nah akhirnya Ibu Bapak, orang-orang kafir pada waktu itu ada orang yang lewat dibangunin, ngapain kamu di rumah Muhammad kumpul-kumpul di sini? Oh kami sedang begini-gini ingin membunuh Muhammad. Kamu di apa namanya dibodohi sama Muhammad sudah keluar. Ya Muhammad sudah keluar bersama sahabatnya Abu Bakar. Akhirnya Bapak didobrak semua Nabi kita Nabi Muhammad. Bapak ditemukan Sayyidina Ali diinterogasi, Sayyidina Ali dipukulin, Sayyidina Ali tidak ada yang menjawab sama sekali. Pergi ke rumah Abu Bakar dipukulin, Asma bin Abu Bakar ditempeleng Bapak sama Abu Jahal ini. Ya, Abu Jahal ditempeleng dan sebagainya. Tidak ada yang ngaku. Sampai mereka marah mencari ke penjuru Mekah dan mereka mengadakan sayembara. Siapa saja yang menemukan Muhammad akan dikasih hadiah 100 ekor khotbah, hidup ataupun mati. Yang hidup ataupun mati. Rasulullah SAW yang beristirahat di sana tidak sengaja Ibu Bapak pada waktu itu ada ular. Bahkan di satu riwayat mengatakan kalau jengking menggigit kakinya siapa namanya Abu Bakar. Nangis Abu Bakar tidak bisa sakitnya, jatuhlah air mata Abu Bakar di pipinya Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Ada nyuci Abu Bakar. Kenapa kau menangis? Apakah kau tak mau ninggalin keluargamu? Akan menurut tidak ya Rasulullah. Di abi wa ummi, di abi anta wa ummi, demi ibuku dan bapakku, aku akan merelakan semua jiwaku, nyawaku untuknya Rasul. Ini kata Abu Bakar. Kalau begitu kenapa kau menangis? Aku dibujuk ya Rasulullah.
Ya, aku digigit ya Rasulullah, aku nggak bisa tahan sakitnya. Lalu Rasulullah berludah ya Bapak, dan air ludah Rasulullah SAW dihapus di tempat digigit, tempat gigitan. Saya hadlam, tapi kita jangan coba itu, bahaya. Ya, kalau kita main gini langsung ya Bapak. Ya, ini Rasulullah SAW langsung sehat. Nah, ibu Bapak, ternyata kabar Rasulullah SAW sudah menyebar keluar, lari dari kota Mekah. Mereka sedang mencari karena sudah akan dihadiahkan 100 ekor onta. Sampai di sana Bapak, mereka mencari di atas Jabal Sur. Akan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka duduk sedikit saja, mereka akan lihat kita. Ya, lalu kata Rasulullah, latahkan Allah sama ma'ana. Benar, bagaimana cara Allah bersama Nabi Muhammad SAW? Ada burung merpati yang mengerap dan laba-laba yang buat ya, jaring laba-laba di mulut dua. Jadi secara logika tak mungkin ada orang di dalam, kecuali kalau burung jaring laba-labanya rusak atau merpatinya terbang. Mereka tidak jadi meriksa dalam di dalam gua. Berapa hari kemudian, setelah 3 hari, tampil Rasulullah SAW mendapatkan kabar bagaimana keadaan kota Makkah dari Sayyidina Abdullah. Dan Sayyidina Abdullah ini anak daripada Abu Bakar, Abdullah, dan juga pada waktu itu Rasulullah SAW menyewa Abdullah bin Uraiki untuk berangkat bersama Rasulullah menunjukkan jalan menuju kota Madinah. Setelah 15 hari datang baginda Rasul SAW di kota di mana? Di Masjid Quba yang kemarin kita kunjungi. Itu secara singkat disaksikan di Bapak bagaimana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika proses hijrahnya Rasulullah SAW. Ada suatu hal yang menarik yang perlu kita ambil Bapak, pelajaran yang pertama, apa yang ada di dalam diri baginda Rasul jadi menyelamatkan. Yang ucapan, bukan dan perbuatan, tetapi ludahnya Rasulullah SAW, ludahnya baginda Rasul itu luar biasa, kita jadi obat langsung nih Bapak. Ya, ada seorang sahabat dulu namanya Utsman ibnu Maz'un. Siapa namanya Bapak? Utsman ibnu Maz'un, orang muhajir, orang Mekah pertama meninggal dunia yang dikuburkan di Baqi yang kemarin kita lihat. Ya, itu dikasih hadiah sama Rasul sebagai kain kafannya adalah sorbannya Rasulullah. Ketika meninggal dikuburkan oleh para sahabat, dan para sahabat bermimpi kalau Utsman ibnu Maz'un ini tidak didatangi oleh anak kubur. Gara-gara apa? Gara-gara bekas ada sorbannya Rasulullah yang dijadikan kain kafan. Dulu ada namanya Ukasah. Pernah dengar nggak Ukasah? Bina Ukasah. Ketika Rasulullah pulang haji wada, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, sebentar lagi aku merasakan aku akan kembali ke Rafiqil A'la, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang berhubungan tentang hablum minanas silahkan selesaikan sekarang. Kalau ada kesalahanku selesaikan, kalau ada hutangku selesaikan sekarang. Karena aku tidak ingin nanti ada yang menghalangi aku bertemu dengan Allah. Ini kata Rasul SAW. Akhirnya ibu apa yang terjadi? Tidak nangis para sahabat tuh, nangis semua. Tidak ada kesedihan yang paling luar biasa kecuali ketika Rasulullah mengabarkan kalau baginda Rasul akan kembali ke Rafiqil A'la. Semua penduduk Madinah nangis kecuali Ukasah. Ukasah mengatakannya, Rasulullah, aku punya hutang kepadamu dan aku ingin menuntutnya ya Rasulullah. Apa itu kata Rasul? Dulu perang Badar tahun kedua engkau memukulku ya Rasulullah. Kau ingin pukul orang kafir, ternyata aku yang terkena oleh pukulanmu. Sekarang aku ingin membalasnya. Dikata Ukasah juga Pak. Sina Hasan, Sina Husain dipegangin kakinya Ukasah. Wahai paman, apakah kau tidak iba dengan kakekku? Biar keadaannya berdiri saja susah, apakah kau ingin memukulnya? Kata Ukasah, aku tidak peduli, aku ingin memukulnya, membalasnya. Karena Rasulullah mengatakan, wahai Hasan, ambilkan cemeti, ambilkan cambuk di rumah ibumu Siti Fatimah. Diambil Bapak, dikasih Ukasah. Ya Rasulullah, tidak cukup. Engkau dulu ketika memukulku, aku tak pakai baju. Sekarang buka bajumu ya Rasul. Dibuka sama Rasul. Begitu dibuka ya Bapak, dipeluk nangis Ukasah senang-senang. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, cuma dengan cara ini aku bisa menempelkan tubuhku di tubuhnya ya Rasulullah. Meninggal Rasulullah ibu Bapak, singkat cerita beberapa tahun kemudian meninggal Ukasah bahagia banget dalam tubuhnya. Kenapa? Sahabat yang bermimpi bertemu Ukasah menanyakan hal tersebut karena ada bekas tubuhnya Rasulullah yang menempel di tubuhnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Ya Pak, ini Rasul kita tidak pernah bertemu Rasul, kita mengimani Rasulullah, tetapi kita lah yang akan dibanggakan kepada Rasulullah. Dan karena sulit juga Pak mengimani orang yang tidak pernah kita temui. Ya, juga Pak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelah kanan kita ini umur Qura, ya, kita umur Qura, tempat para imam besar Masjidil Haram itu menjadi dosen dari sini mengajar. Banyak juga orang Indonesia ya, banyak orang Indonesia cara untuk masuk sini minimalnya 5 juz. Juz mangga, juz apa itu Ustaz. baik juga Pak, kita tinggalkan Jabal Nur, insya Allah kita langsung menuju ke Jabal Rahmah atau Arafah. Jabal Sur. Allah kita manasik haji, mudah-mudahan Bapak diberikan Allah